Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasibullah Habib dengan NIM 2402010093 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, pada pembahasan kali ini saya akan membahas terkait kerajaan Islam di Indonesia, terkhususnya di Pulau Jawa dan Sulawesi. Kerajaan Islam di Indonesia berkembang sejak abad ke-13 melalui jalur perdagangan, dakwah para ulama, serta akulturasi budaya. Di Pulau Jawa dan Sulawesi, kerajaan-kerajaan Islam memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam, melewati perdagangan, serta pembentukan struktur pemerintahan yang bercorak Islam. Baik, kita langsung ke dalam isi pembahasan, yaitu kerajaan di Pulau Jawa, terkhususnya di Kesultanan Demak. Sejarah berdiri Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah, putra Raja Majapahit Brawijaya V. Adapun masa kejayaannya yaitu menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Jawa. Ada juga pembangunan Masjid Agung Demak sebagai pusat dakwah dan sebagai ekspansi wilayah hingga Pelambangan dan sebagian Kalimantan. Serta peran aktif Wali Songo dalam dakwah Islam dan akulturasi budaya. Adapun kemunduran yaitu adanya perbuatan kekuasaan internal, dan ada juga pemindahan pusat pemerintahan ke Pajang. Di situ ada juga penurunan aktivitas pelabuhan akibat pendangkalan. Baik, kita lanjut ke Kesultanan Mataram, didirikan oleh Sutawijaya penambahan Senopati. Setelah ia berhasil mengalahkan Pajang, berawal dari wilayah Mataram yang diberikan sebagai hadiah oleh Sultan Pajang. Adapun masa kejayaannya yaitu adanya puncak kejayaan pada masa Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1645, penguasaan hampir seluruh Jawa dan Madura, serta sistem administrasi pemerintahan yang lebih struktur. Adapun kemunduran dari Kesultanan Mataram, adanya perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang membagi kerajaan campur tangan VOC dalam urusan internal. Dan adapun meningkatnya pemberontakan internal. Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu kerajaan Islam di Pulau Sulawesi, terkhususnya di Kesultanan Goa Tallo. Di situ terbentuknya dari persekutuan antara kerajaan Goa dan Tallo dengan Sultan Alauddin sebagai penguasa pertama yang masuk Islam. Adapun masa kejayaannya yaitu menjadi kerajaan maritim terkuat di Indonesia Timur. Ada juga pusat perdagangan rempah-rempah dan penyebaran Islam ke seluruh Sulawesi Selatan. Dan adapun penguasaan jalur perdagangan yang dimana sangat strategis di Maluku. Dan ada juga kemunduran yaitu perjanjian Bongaya pada tahun 1667 yang sangat mengurangi kekuatan kerajaan itu sendiri. Dan ada juga konflik berkepanjangan dengan VOC dan Kesultanan Bone, hingga hilangnya monopoli perdagangan di wilayah timur itu sendiri. Kita lanjut ke bagian Kesultanan Buton. Masuknya Islam ke Buton dipelopori oleh Syekh Abdul Wahid pada masa pemerintahan Raja Buton, yang dimana kemudian bergelar Sultan Marhum setelah memeluk Islam. Ada juga masa kejayaannya
di mana pengembangan sistem pemerintahan berbasis Islam dan juga adanya pembangunan benteng pertahanan terbesar di Nusantara. Di sisi lain, ada juga kemajuan dalam bidang pendidikan Islam. Dan ada juga hubungan yaitu diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain, yang dimana muncullah kemunduran yaitu intervensi kolonial Belanda dan juga persaingan dengan kerajaan sekitar. Adapun juga pergeseran jalur perdagangan utama. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu peran dalam penyebaran agama Islam. Adapun metode penyebarannya yang pertama yaitu dakwah melalui seni dan budaya. Dan yang kedua, pendirian pesantren dan lembaga pendidikan Islam. Dan yang ketiga, adanya perkawinan politik antar kerajaan. Dan yang terakhir yaitu pembentukan komunitas muslim di pusat perdagangan. Kita lihat dari sisi lain juga adanya dampak penyebaran. Yang pertama yaitu akulturasi budaya lokal dengan Islam. Yang kedua, perkembangan arsitektur Islam di Nusantara. Dan yang ketiga, sistem pendidikan berbasis nilai-nilai Islam. Dan yang terakhir yaitu munculnya masyarakat Islam Nusantara dengan identitas yang unik. Mungkin inilah pembahasan kita pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.